Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan Teknologi Pengemasan Hasil Perikanan. Nah, kali ini kita akan membahas topik terkait tentang kemasan gelas. Sebelum kita masuk lebih jauh, jangan lupa like and subscribe. Semoga materi yang disusun ini bisa membantu eh, pemahaman rekan-rekan mahasiswa eh, terkait tentang teknologi kemasan. Nah, pertama dari sejarah kemasan gelas dari 3000 sampai 7000 sebelum Masehi, bangsa Mesir itu sudah memanfaatkan sebetulnya ke bahan gelas ini gitu ya. Itu dibuat untuk menjadi anak panah, perhiasan ataupun amulet. Jadi kalau teman-teman menonton film gitu ya yang berhubungan dengan Mesir gitu, Egypt gitu ya, kayak The Mummy gitu ya. Di situ banyak sekali perhiasan-perhiasan yang sebetulnya banyak mengandung unsur kaca. Jadi teknologi ini sebetulnya sudah lama. Lalu dimanfaatkan sebagai botol-botol kecil untuk wadah cairan yang berharga. Dan di zaman Romawi ini sudah digunakan sebagai kaca jendela. Nah, Pliny melaporkan pada abad permulaan pelaut Venesia yang berlabuh di suatu pulau, itu ya, dia membuat tungku perapian di tepi pantai digunakan untuk mengatasi rasa dingin dan kegelapan malam. Jadi niatnya sih untuk dibuat sebagai penerangan gitu ya. Tungku perapian ini dibuat di atas pasir pantai menggunakan bongkahan soda abu muatan kapal mereka. Keesokan harinya dalam sisa pembakaran itu ditemukan gumpalan bening. Dari sini diketahui bahwa soda dan pasir pada suhu yang tinggi akan melebur dan membentuk sebuah gelas. Jadi ini ada teknologi pembakarannya gitu ya. Awalnya sih tidak sengaja ditemukannya, tapi ini menurut uh, kisah dari si Pliny ini. Nah, dari hasil penelitian diketahui unsur-unsur yang terdapat pada gumpalan bening tersebut adalah silika oksida, kalsium oksida, dan natrium oksida. Dari proses kejadian perapian di atas, pasir putih yang banyak mengandung kulit kerang serta bongkahan soda abu, maka diketahuilah bahwa bahan gelas dapat dibuat dengan cara mereaksikan atau meleburkan bahan campuran pasir pantai, sumber silika gitu ya, kulit kerang sebagai sumber kapur, kalsium karbonat gitu ya. Ini kalsium oksida dan abu kayu atau soda abu sebagai sumber natrium. Atas dasar penemuan itu, bangsa Assyria dan Mesir kuno membuat gelas dari pasir kuarsa, kulit kerang, dan arang kayu. Tetapi gelas dihasilkan ternyata sangat kental sehingga sangat sulit dibentuk dengan cara ditiup. Nah, jadi salah satu teknologi pembentukan gelas, kenapa lehernya atau tangkainya itu bisa panjang, itu sebenarnya menggunakan metode peniupan. Itu bisa teman-teman searching nanti di YouTube gimana sih proses pembuatan gelas yang digunakan untuk perhiasan ataupun untuk ornamen-ornamen mempercantik suatu ruangan. Hal ini kemudian diketahui bahwa arang kayu yang mereka gunakan mengandung unsur kalsium oksida dan bukan natrium oksida. Bangsa Venesia mengembangkan pembuatan gelas menggunakan arang rumput laut sebagai sumber natrium oksida, sehingga gelas yang dihasilkan lebih encer dan mudah dibentuk dengan cara ditiup. Oleh karena itu, bangsa Venesia dapat membuat bejana dari gelas untuk keperluan sehari-hari dan gelas seni yang indah. Pada saat itu, gelas masih berwarna hijau dan coklat disebabkan karena tingginya kadar besi dan adanya warna lain dalam bahan baku. Perkembangan teknologi dalam proses peleburan gelas menggunakan suhu yang lebih tinggi karena adanya penemuan bahan tahan api bejana peleburan gelas. Dengan adanya penemuan ini, maka pembuatan berkembang dengan pesat serta menggunakan bahan-bahan lain seperti pasir kuarsa, batu kapur, bahan kimia lainnya. Kota-kota gelas di dunia adalah Alexandria, Tyre, dan Sidon. Seni membuat gelas berkembang dan pada pemerintahan Julius Caesar di Romawi, di mana pada zaman itu barang-barang gelas biasanya digunakan untuk rumah tangga. Nah, eh, ini adalah gambaran gitu ya, gambaran bagaimana tentang sejarah dibentuknya gelas itu sendiri. Nah, jadi teman-teman bisa memahami ternyata teknologi gelas itu sudah sangat lama.
Nah, dalam hal ini apa sih hubungannya dengan mata kuliah ini? Jadi banyak ternyata produk-produk eh, olahan hasil perikanan itu tepat digunakan kemasan yang berbahan seperti gelas ini ataupun botol lah dalam bahasa sederhananya. Untuk produk-produk bagian apa? Produk-produk yang umumnya yang bersifat asam gitu ya, seperti dari produk-produk Cincalu, terus Bekasam gitu ya, produk-produk fermentasi itu sebenarnya cocok. Ataupun mungkin nata de seaweed. Jadi kalau ada nata de coco, kalau ini nata de seaweed yang dibuat dari rumput laut, gitu ya. Kemasan gelas atau kaca gitu ya, bahan bakunya adalah pasir, silika, batu kapur, dan soda abu. Jadi sebetulnya pasir silika ini banyak sekali nih di Kepulauan Riau. Itu salah satu eksploitasi yang masih berjalan, salah satunya di Kabupaten Karimun ya. Tapi di sana tujuannya hanya mengirimkan bahan mentah gitu ya, mungkin ke Singapura ataupun digunakan untuk keperluan yang lain. Padahal sebetulnya kandungan silika di pasir kita itu cukup tinggi. Nah, selanjutnya ada Na2CO3 dan remukan kaca atau eyelet. Proses peleburan itu menggunakan suhu yang cukup tinggi, 1500 derajat Celcius, dan pencetakannya. Sifat bahan baku batu kapur atau bahan dari kapur itu berguna untuk kekuatan, alium oksida atau boroksilat untuk ketahanan atau kekerasan, natrium silikat untuk kejernihan, lalu larutan asam ini untuk sifat inert atau netral. Nah, sifat inert itu inilah yang mungkin menjadi spesial kalau di kemasan kaca. Jadi ketika produk itu apakah dia bersifat basa ataupun asam, ketika dikemas dalam botol dan setelah dikeluarkan dicuci bersih, kandungan asam ataupun basa tadi tidak melekat lagi di kaca gitu ya. Jadi mudah dalam proses sterilisasinya. Sifat-sifat kemasan kaca. Jadi yang pertama adalah tembus pandang, kuat, mudah dibentuk. Mudah dibentuk ini artinya tetap menggunakan suhu yang tinggi ya, bukan di suhu normal seperti suhu ruangan gitu. Tidak, tetap menggunakan suhu yang panas. Tadi kisaran 1000 sampai 1500 derajat Celcius. Punya kelembaman, tahan pemanasan, pelindung terbaik terhadap kontaminasi dan flavor, tidak tembus gas, cairan dan padatan, dapat diberi warna, dapat dipakai kembali, returnable, dan relatif murah. Jadi ini adalah sifat-sifat kemasan yang mungkin bisa menjadi sebuah kelebihan dari kemasan kaca itu. Kelemahan dari kemasan kaca ataupun gelas ini di sini sudah ditulis berat sehingga biaya transportasi jadi mahal gitu ya. Resisten terhadap pecah artinya dia akan sangat mudah dengan goncangan. Dimensinya bervariasi, berpotensi menimbulkan bahaya apabila terjadi pecahan. Nah, jadi ini harus diwaspadai. Jadi ketika kita menggunakan kemasan kaca untuk mengemas produk kita, kita harus juga mempertimbangkan bagaimana metode mentransportasikan produk kita gitu ya. Jadi ini adalah satu paket keseluruhan dari proses bahan baku diproses pada saat akhirnya menjadi sebuah produk lalu dikemas, dan kita juga harus mempertimbangkan ini gitu ya. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini menyebabkan kerugian pada usaha ataupun produk yang sudah kita kembangkan. Proses pembuatan wadah, jadi ini prosesnya oksida pembentuk gelas gitu ya. Bahan pembentuk gelas yang terbaik adalah pasir kuarsa, tadi sudah disampaikan di atas. Menggunakan silika adalah bahan yang sulit untuk melebur serta memerlukan suhu yang sangat tinggi. Artinya bahan silika ini perlu pemanasan yang tinggi. Terus bahan pelebur berfungsi untuk mengurangi kekentalan silika yang telah dileburkan untuk memungkinkan suhu peleburan silika lebih tinggi sehingga memberikan sifat alir dan sifat muai pada peleburan gelas. Nah, ini teman-teman saya sarankan buka di YouTube bagaimana sih proses pembuatan gelas. Jadi kita memang kita tidak akan belajar secara langsung, tapi kita punya wawasan bagaimana sih proses gelas itu. Ternyata gelas yang kita gunakan sehari-hari itu cukup panjang dan cukup repot gitu ya. Nah, kalau kita tahu, jadi kita lebih bisa menghargai lah dalam menggunakan benda-benda seperti ini.
Lalu di sini ada bahan stabilisasi. Jadi ingat yang pertama adalah silika, perlu proses pemanasan menggunakan bahan pelebur. Ini artinya menggunakan suhu yang tinggi. Selanjutnya di sini ada bahan stabilisasi. Di sini ada CaCO3, kalsium, magnesium karbonat, ada alium gitu ya, ada AlO3. Jadi teman-teman bisa memilih ini dan ini bisa ditemukan lah bahan-bahan ini dan sudah mulai banyak dijual gitu ya. Tinggal penggunaannya. Lalu di sini ada bahan penyempurna. Bahan penyempurna ini pelembut ya untuk menghilangkan blister atau seperti biji. Jadi di gelas itu nanti seperti ada bintik-bintik. Nah, biasanya kita menggunakan oksida kobalt, krom ataupun oksida besi. Jadi ini prosesnya. Nah, ini bagian-bagian gitu ya, bagian-bagian dalam kemasan botol. Tapi ini perlu diketahui. Jadi kita pada saat akan menggunakan kemasan botol gitu ya, kita tahu sebatas mana kita mengisi produk tersebut ketika kita sudah memahami bagian-bagiannya. Pada bagian pertama sudah basi penutup, lalu ada lehernya, ada bahunya ya, jadi nggak cuman manusia aja yang punya leher, tapi botol juga punya gitu ya. Bagian pegas, bagian atas, top spring line, lalu badannya. Batas pegas bagian bawah di nomor 6 nih, teman-teman bisa lihat bagian ini ya. Kalau leher tadi ini, neck tadi ya, neck itu ini, bahu itu ini tuh ya. Lalu ada dasar, ada tumit, ada stippling. Nah, ini silakan teman-teman cek botol-botol yang ada di rumahnya apakah ada bagian-bagian ini. Tapi nanti perkembangan zaman atau modifikasi kemasan gelas juga sudah mulai banyak. Ini tidak eh, ini hanya standar awal gitu ya, tapi inovasi orang sekarang sudah berkembang sangat jauh. Itu makanya banyak sekali bentuk-bentuk botol ataupun kemasan gelas yang bisa kita temui. Bentuk kemasan gelas ini ada botol, leher tinggi, mulut sempit, ada botol jar, leher pendek, mulut lebar, tumbler, tanpa leher, jugs atau leher pendek, ada pegangan, carboys ini seperti botol, leher pendek, pegangannya kayu, ataupun botol vial. Nah, botol vial ini dekat sekali nih dengan aktivitas kita di laboratorium. Biasanya mahasiswa membutuhkan botol-botol ini apabila pada saat penelitian melakukan ekstraksi ataupun penyimpanan bahan-bahan simplicia ya. Pasca ekstraksi bisa disimpan menggunakan botol-botol vial ini. Nah, ini tadi gambarannya gitu ya, gambaran dari bentuk kemasan tadi bisa teman-teman baca. Ini adalah contoh botolnya gitu ya, dan banyak kok, banyak minuman yang sudah menggunakan botol-botol model seperti ini gitu ya. Leher tinggi, mulut sempit. Jadi ini lehernya gitu ya, mulutnya sempit gitu. Selanjutnya adalah botol jar. Ini biasanya digunakan untuk selai gitu ya. Ini teman-teman kan pernah tahu ya tempat madu gitu. Nah, ini sangat umum sekali digunakan. Lehernya pendek tapi mulutnya lebar ya. Lehernya kan pendek nih. Nah, tapi mulutnya lebih lebar gitu. Ini tumbler. Nah, ini bahasa tumbler ini biasanya ini sih dipasang dengan lilin ya, seperti gelas gitu ya. Cuman tumbler-tumbler yang kita gunakan sekarang kan seperti botol-botol minuman itu ya. Nah, ternyata tumbler di sini tanpa leher, lalu habis itu langsung selesai gitu aja. Nah, ini kayak gelas minuman gitu. Biasanya ini sih digunakan untuk, kalau sekarang sih variasi ya, kalau di rumah-rumah untuk minuman, untuk kita minum. Nah, tapi kalau di kafe-kafe ini biasanya dipasang lilin ataupun sumbu gitu ya dengan bahan bakar di sini. Nah, ini botol Jax gitu ya, digunakan untuk minyak-minyak seperti minyak zaitun, sirup dari gula gitu ya. Nah, ini mungkin jarang ya kita temukan ya di keseharian kita. Tapi kalau ada yang punya, good. Mana tahu ada yang hobi mengoleksi
botol-botol seperti ini biasanya ada tuh orang-orang yang berhobi mengkoleksi botol-botol minuman gitu ya. Nah, ini Carboys biasanya sih ini digunakan nih kalau di lab kimia umumnya mudah ditemukan ini botol-botol seperti ini gitu ya. Tapi kalau di Eropa ini biasanya untuk tempat-tempat minuman gitu ya, minuman-minuman seperti wine, bir gitu ya. Mungkin kalau di kita jarang ya botol-botol seperti ini digunakan ya. Minuman-minuman kita you know lah kan kayak wedang jahe gitu kan yang aman-aman lah ya yang nggak mengandung alkohol kan. Nah, ini botol vial gitu ya. Botol vial tuh banyak ditemukan untuk nyimpen sampel. Teman-teman kalau ke apotek biasanya jual gitu ya, macam-macam. Ada yang transparan, ada yang tidak transparan. Yang tidak transparan ini biasanya digunakan untuk wadah atau tempat bahan yang mudah bereaksi apabila terkena cahaya. Tapi kalau yang tidak transparan seperti ini, nah ini bisa digunakan untuk senyawa atau zat ataupun untuk mewadahi ya, mewadahi sesuatu yang mungkin tidak bereaksi apabila terkena cahaya. Nah, ini botol ampul, ini biasanya teman-teman tahu lah ini digunakan untuk apa. eh Kalau ampul ini di apotek banyak juga nih botol-botol seperti ini. Kalau saya sih ngelihat botol kayak gini, ingat dulu tuh, misalnya anak kecil dia udah 2 tahun dia masih juga nyusu dengan ibunya. Nah, biasanya di puting ibunya itu diberikan semacam obat-obatan. Nah, botol yang untuk obat-obatan mengolesi ke puting ibunya itu biasanya menggunakan botol-botol seperti ini nih, nah, gitu ya. Tutup kemasan kaca. Jadi ini ada yang tutupnya normal, tutup vakum, tutup tekanan. Macam-macam tutup kemasan ini ada yang berulir. Yang berulir itu kalau teman-teman buka botol minuman ya, bukan botol minuman seperti Sprite gitu ya. Biasanya teman-teman bisa lihat kalau yang sumbat itu misalnya tutup-tutup botol jamu gitu ya. Nah, kalau yang tutup mahkota ini yang kayak tutup minuman botol Sprite gitu ya yang dulu, tapi kalau sekarang kan Sprite sudah menggunakan botol berulir, tutup yang berulir gitu ya. Tapi kalau yang dulu dia menggunakan tutup mahkota tuh. Jadi kita harus menggunakan alat untuk mencongkelnya. Nah, ini model-modelnya ini yang berulir yang A, yang sumbat ataupun yang kata saya botol jamu tadi ataupun yang mahkota gitu ya. Nah, ini dia nih tipe uh, screw crab gitu ya. Ini berulir nih tinggal kita putar aja nih, diputar aja langsung bisa nih ya. Nggak terlalu sulit lah. Nah, ini yang kata saya tadi itu Green Sense ya. Tapi kan udah jarang ya botol-botol minuman yang menggunakan tutup seperti ini ya. Kalau di daerah-daerah biasanya menggunakan limun gitu kan. Ya, kalau yang ini mah banyak nih yang diputar gitu aja. Teman-teman kalau beli selai gitu ya pasti botolnya tutupnya kayak gini deh, bisa diputar. Nah, ini yang tipe roll on sama nih banyak digunakan di botol-botol sirup juga, dan dia lunak gitu ya. Ini yang tipe press. Nah, ini biasanya untuk toples gitu ya, ditutup tempat kerupuk gitu ya, press on dia, ditekan dia. eh Pengukuran dan pengujian kemasan gelas. Jadi akan dilihat dari dimensi kemasan, tinggi, diameter, ketebalan, dinding, finish itu akhirnya di bagian mana, lalu volumenya. Sifat-sifat kritis dari kemasan gelas ini adalah ketahanan terhadap perubahan suhu, dicelupkan dalam air panas. Nah, ini sering terjadi nih kalau di lab. Biasanya teman-teman ketika mereaksikan sesuatu menggunakan suhu tinggi, apabila Erlenmeyer ataupun tabung reaksinya itu yang KW gitulah ya, kadang mudah pecah tuh. Jadi ternyata cara pengukuran kemasan gelas itu juga menggunakan suhu ya. Jadi apabila terjadi perubahan suhu yang mendadak gitu ya, bagaimana kondisi kemasan gelasnya itu? Tah ketahanan terhadap tekanan menggunakan air ataupun uap udara. Nah, ini dibutuhkan yang seperti ini apabila gitu ya produk yang dikemas gitu ya, produk yang dikemas itu dia bisa menghasilkan gas gitu. Biasanya produk-produk fermentasi mengandung hal-hal seperti ini, tapi
eh, jarang sekali masyarakat kita itu menggunakan botol-botol yang baru ya. Biasanya sih bekas-bekas buat minuman gitu ya, seperti sirup ABC ataupun apapun botolnya gitu ya, dipakai lagi karena memang kan bisa digunakan berulang kali ya kemasan dari kaca ini ataupun dari gelas ini. Nah, ini salah satu metode pengemasan. Jadi ada yang cold pack method, metode pengemasan dingin. Bahan dan botol dingin setelah sterilisasi ditutup dirapatkan. Jadi setelah bahannya dingin baru diisi gitu ya. Biasanya untuk pengisian saus tomat. Hot pack method, metode pengemasan panas. Biasanya ini dilakukan pada saat mempersingkat waktu sterilisasi. Nah, ini sering nih digunakan nih, tapi kalau di susu kemasan itu dia menggunakan metode UHT ya, ultra high temperature. Jadi sistem pemanasannya itu sih nggak lama gitu ya, hanya beberapa detik. Kalau susu-susu UHT itu teman-teman bisa cek tuh di swalayan, banyak sekali contoh-contoh susu ultra high temperature itu. Open kettle method, metode wajan terbuka. Jadi bahannya panas, wadahnya steril, tutup langsung rapat. Jadi langsung ditutup dia, gitu ya. Nah, ini tergantung produknya. Tapi di produk-produk perikanan amat jarang ya. Biasanya kita sih menggunakan cold pack method ini. Jadi memang sudah dingin dulu gitu ya. Jarang yang dalam kondisi panas gitu ya, karena memang produk-produk kita produk fermentasi gitu ya. Kalau produk fermentasi itu pada saat proses fermentasinya memang udah jadi, memang baunya khas. Tapi kalau memang gagal, baunya akan busuk gitu ya. Oke, sekian itu saja topik pembahasan kita hari ini. Tidak terlalu banyak dan saya yakin teman-teman bisa memahami. Karena pertemuan satu sampai dengan nanti pertemuan ke eh, 6 itu ya, itu masih sifatnya adalah pengantar tentang kemasan. Jadi belum banyak hal analisis, tapi lebih memperkaya pemahaman rekan-rekan mahasiswa terkait dengan kemasan tadi gitu ya, jenis-jenis kemasan. Jadi kan kita sudah membahas tentang kemasan kertas, plastik, dan kali ini adalah kemasan gelas. Di topik berikutnya kita akan membahas terkait tentang kemasan kaleng gitu ya, ataupun aluminium. Nah, sekian sebelum saya akhiri, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.